Halo Jemaat Every Nation Surabaya yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya percaya saudara tetap semangat dan menjadi berkat. Sebelum kita akan bersama-sama mengikuti Sela, mari kita pertama-tama kita satukan hati di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan Sela kami pada saat ini untuk Tuhan sendiri yang hadir di dalam setiap tempat di mana kami menyaksikan mengikuti Sela ini. Dan biar roh-Mu boleh menghibur, menguatkan, membangun setiap kami. Sehingga setiap kami tidak akan menjadi sama lagi setelah kami mengikuti Sela pada hari ini. Hanya bagi Engkau segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya Kau Tuhan yang setia. Kami percaya janji-janji-Mu pasti Kau genapi. Janji-Mu ya dan amin, itu pegangan kami. Kami percaya. Oh, terima kasih Tuhan untuk janji-janji-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan.
kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta, lebih dari semua yang dapat kupinta, lebih dari semua yang dapat kupinta. Ada sebuah cerita tentang anak kecil yang terperangkap dalam rumah yang sedang terbakar dan membuatnya harus naik ke atap rumah, satu-satunya tempat di mana rumah itu belum terbakar. Ayahnya yang telah berada di luar rumah berteriak kepadanya, "Nak, ayo cepat melompat. Papa akan tangkap kamu, cepat lompat. Papa tangkap kamu." Anak itu tahu bahwa satu-satunya cara untuk dia selamat adalah dengan dia melompat turun karena kebakaran semakin besar. Namun dia takut melakukannya karena yang dia lihat adalah asap yang gelap dan pekat melingkupinya dan dia tidak bisa melihat ayahnya yang berteriak-teriak dari bawah. Ayahnya terus berseru, "Nak, cepat lompat nak, jangan takut. Jangan takut nak, ayo lompat, Papa pasti tangkap kamu." Dan dari balik asap anak itu menjawab sambil menangis, "Papa, aku nggak bisa lihat apa-apa. Aku nggak bisa lihat Papa. Gelap semuanya di sini." Sambil dia terus menangis. Ayah itu kemudian terus berseru, "Nggak apa-apa nak. Yang penting Papa bisa lihat kamu. Yang penting Papa lihat kamu sekarang lompat. Papa pasti tangkap kamu." Sambil menutup matanya, anak itu melompat dan dia pun akhirnya selamat dalam pelukan papanya. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, definisi iman menurut Ibrani pasal 11 ayat 1 adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu kembali adalah dasar dari apa yang kita imani, kita harapkan, kita percaya untuk terjadi. Dan iman itu adalah bukti dari apa yang belum kita lihat. Walaupun anak kecil dalam cerita tadi tidak bisa melihat papanya, namun dia melompat juga karena dia percaya kepada papanya. Dia percaya bahwa papanya pasti akan menolong dan menyelamatkan dia walaupun asap gelap menutupi dia sehingga dia tidak bisa melihat papanya. Itulah iman saudara, mempercayai yang belum kita lihat. Bukan berdasarkan keinginan kita tetapi berdasarkan kebenaran firman-Nya. Bapak saudara yang dikasih Tuhan, hari ini dalam Sela kita akan belajar secara khusus tentang 3 aspek dari iman yang diajarkan di dalam Alkitab kita. 3 aspek dari iman. Yang pertama saudara, orang benar itu hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17 mengatakan hal tersebut. Ini adalah ayat kunci yang membuka mata Martin Luther dan dari sanalah kemudian lahir gerakan Protestan yang memperbaharui, memulihkan gerejanya.
Dengan perkataan lain, ayat ini berarti bahwa yang membuat orang benar bisa tetap hidup adalah jika orang benar itu tetap memiliki iman. Tanpa iman, orang benar akan mati secara rohani. Maksudnya, dia tidak akan lagi memiliki kehidupan dan kegairahan di dalam Tuhan. Saudara, di hadapan Tuhan memang dia telah dibenarkan, dia menjadi orang benar. Tapi dia tidak lagi memiliki kehidupan yang seharusnya seorang percaya memilikinya. Salah satu murid Tuhan Yesus, Rasul Petrus, pernah mengalami imannya gugur saat dia menyangkal Tuhan 3 kali, dan setelah itu dia melarikan diri kembali ke kehidupan lamanya sebagai nelayan. Dan Tuhan Yesus memang telah menubuatkan hal tersebut. Dan bahkan Tuhan Yesus berdoa supaya iman Petrus tidak gugur pada waktu itu. Mari kita membaca di Injil Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut engkau untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Ayat 33, jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Saudara, dengan kekuatannya sendiri Petrus itu dalam tanda kutip beriman untuk tidak akan meninggalkan Tuhannya. Namun ketika dia kemudian melihat Tuhan Yesus yang sebelumnya begitu luar biasa, tiba-tiba menjadi seperti tidak berdaya, seperti domba yang dibawa ke pembantaian, Petrus pun menjadi gentar. Dia menjadi takut, imannya menjadi dalam tanda kutip gugur. Karena kemudian dia setelah itu menyangkal Yesus 3 kali, dia lari bersembunyi dan kembali ke kehidupan lamanya sebagai nelayan. Setelah imannya mati, kerinduannya untuk melayani Tuhan menjadi padam, dan kehidupan duniawi mengambil alih hidupnya. Namun tentu saja kita tahu cerita selanjutnya, bahwa Tuhan Yesus kemudian mendatangi Petrus untuk menghidupkan kembali imannya dan memulihkan panggilannya. Itulah sebabnya saudara, iman itu adalah salah satu target utama serangan iblis di dalam kehidupan orang percaya. Target serangan utama. Jika orang Kristen tidak lagi memiliki iman, maka dia bukan lagi menjadi ancaman bagi kerajaan kegelapan. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 berkata bahwa semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita sebagai orang percaya. Saudara, aspek iman yang kedua adalah iman itu selalu ditujukan kepada hal-hal yang mustahil. Iman itu selalu ditujukan kepada hal-hal yang mustahil. Jika kita sanggup melakukan sesuatu, maka kita tidak perlu lagi memerlukan iman. Jika kita bisa, kita nggak perlu iman, saudara. Kita hanya akan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa jika kita tidak pernah melakukan perkara, hal-hal yang di luar kemampuan kita, saudara. Markus 11 ayat yang ke-23 berkata demikian. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Ayat yang ke-24, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Bapak Ibu Saudara, gunung yang beranjak dan tercampak di atas di ayat yang tadi kita baca menggambarkan kemustahilan manusia dan
ketidakmustahilan Tuhan. Kita tidak akan pernah masuk dalam penggenapan rencana Allah yang mulia jika kita hanya menerima keadaan kita dan melakukan rutinitas kita sehari-hari yang biasa-biasa saja. Saudara, hadapilah situasi sulit dan bahkan mustahil di dalam hidup saudara dengan iman dan percaya. Jangan hadapi dengan keluh kesah dan patah semangat, saudara. Saya mendorong kita semua, mulailah berdoa dengan berani dan mulai bertindak dengan iman. Saya mendorong setiap saudara untuk jangan takut salah untuk melangkah dengan iman. Karena takut salah itu sendiri sudah salah, saudara. Sebab ketakutan bukan berasal dari Tuhan, itu adalah lawan dari iman. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Ada orang yang pernah berkata demikian, iman itu dibacanya adalah risiko. Risiko untuk gagal, ada risiko untuk salah. Iman itu adalah risiko. Namun saat kita melangkah dengan iman, kita telah benar di hadapan Allah. Karena iman itu menyenangkan hati Tuhan. Banyak tempat yang baru yang Tuhan inginkan kita berada. Banyak hal-hal baru yang Tuhan mau untuk kita alami dan kita nikmati. Tapi hanya dengan iman kita bisa mendapatkannya. Saya mendorong setiap saudara semua untuk mengimani hal-hal yang menurut ukuran pikiran manusia itu adalah mustahil. Coba saudara pikirkan hal-hal yang sepertinya mustahil untuk bisa terjadi di keluarga, di kesehatan mungkin, di pekerjaan atau studi saudara. Pikirkan hal yang sepertinya mustahil. Adakah di sana hubungan yang sepertinya sudah tidak mungkin dipulihkan, hubungannya sudah hancur, bahkan sudah mati? Apakah ada di sana sakit penyakit yang secara medis sudah tidak mungkin disembuhkan, yang mungkin dokter sudah angkat tangan? Apakah ada masalah dalam pekerjaan yang secara manusia sudah tidak ada jalan keluarnya? Ada hutang yang begitu besar mungkin? Jika jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi adalah ya, maka disitulah iman akan bekerja. Karena iman bekerjanya adalah di dalam kemustahilan. Kita masuk ke aspek yang ketiga dari iman, saudara. Aspek ketiga dari iman adalah iman itu harus bertumbuh. Walaupun Tuhan memberikan kepada kita masing-masing ukuran iman, itu ada tertulis di Roma 12 ayat yang ketiga. Namun ukuran iman yang Tuhan berikan itu harus terus bertumbuh di dalam kehidupan kita. Tidak seharusnya berada di tempat yang sama. 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga mengatakan demikian. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Saudara, iman itu juga akan bertumbuh menjadi besar saat kita menghadapi tantangan dan kita tetap percaya serta kita tidak menyerah. Cerita tentang perempuan Kanaan yang percaya di Matius pasal ke-15 itu luar biasa karena dia dipuji oleh Tuhan Yesus karena memiliki iman yang besar. Mari kita baca kisahnya, saudara ya. Di Matius pasal 15 ayat 22 sampai 28. Kita baca mulai ayat yang ke-22. Maka datanglah seorang perempuan perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Ayat yang ke-24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel."
Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus kemudian menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, kepada perempuan Kanaan itu, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan. Perempuan Kanaan itu, saudara, menolak untuk menyerah dalam meminta pertolongan Tuhan untuk kesembuhan anaknya. Dia menolak untuk berhenti memohon kepada Tuhan. Walaupun di awal sepertinya Tuhan menolak permohonannya, yang sebenarnya adalah Tuhan sedang menguji imannya. Tuhan sedang menguji iman perempuan Kanaan itu. Namun dia terus bertekun memohon, dia tidak menyerah. Sampai pada akhirnya Tuhan menyembuhkan anaknya. Saudara, setiap tantangan kehidupan adalah ujian bagi iman kita. Untuk bisa bertumbuh, iman kita bisa bertumbuh menjadi iman yang semakin besar. Sama seperti otot kita akan semakin kuat dan besar melalui latihan beban, iman kita pun akan semakin kuat saat kita tidak menyerah dalam menanggung beban dan tekanan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Jika ada di antara saudara yang telah berdoa akan sebuah mujizat atau terobosan, nasihat firman Tuhan pada hari ini adalah tetaplah berdoa, tetaplah beriman, jangan menyerah. Jangan menolak, jangan biarkan saudara untuk menolak keinginan untuk menyerah. Karena pertumbuhan iman hanya akan terjadi melalui kesabaran dan ketekunan di dalam menanti dan terus mempercayai hal yang mustahil. Kolose 1 ayat yang 23 mengatakan demikian. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini iman setiap kita, banyak di antara kita yang sedang diuji. Ada goncangan, ada tekanan yang bisa membuat iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan dan janji-janjinya menjadi goncang dan kita menjadi bergeser dari pengharapan kita akan Injil dan kebenaran firman-Nya. Namun saya berdoa, oleh kasih karunia dan pertolongan Roh Kudus, iman setiap saudara akan tetap kuat sehingga kehidupan setiap saudara akan menyenangkan Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan, firman-Mu berkata bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapa dalam surga, aku berdoa, biarlah setiap kami boleh hidup oleh iman dan bukan hidup karena keadaan. Ajar setiap kami untuk terus berdoa dan mempercayai bukan hal yang biasa, tapi mempercayai kemustahilan, perkara-perkara yang ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Dan aku berdoa biarlah iman setiap kami boleh bertumbuh, tidak di tempat yang sama, tapi bertumbuh sehingga kehidupan kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan dari iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara.